berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan kali ini keadaan yang sehat, keadaan yang bahagia, ya. Kemudian suasana yang menyenangkan ini selalu menyertai kita semuanya, ya. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 28 September 2021. Baik, saya Ilham Dianta hadir menemani Anda. Seperti biasanya jam 7 sampai 8 pagi nanti kita akan mendapatkan tambahan ilmu, ya, tambahan wawasan yang berkaitan dengan otomotif, berkendara dan sebagainya dalam Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari Coach Sigma Safety Drive and Ride. Dan kali ini sahabat, nanti yang kita akan bahas adalah tentang usia aman berkendara di jalan. Nah, kalau Anda lihat flyernya, ya, di media sosial Suara Sidoarjo, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, ya, atau mungkin juga di aplikasi atau di medsos lainnya. Nah, ini ada anak yang sedang mengendarai sepeda motor, dihentikan oleh aparat kepolisian, ya, tidak pakai helm, masih kecil. Kalau dari usianya ini mungkin kelas berapa nih, ya? Kelas 6 SD atau 1 SMP mungkin, ya. Kelas 7 berarti, ya. Nah, ini apakah memang cukup pantas begitu, ya? Anak seusia misalnya usianya berapa ya kalau ini, ya? Biasanya sih usia 12 tahun atau 13 tahun, ya. Itu berkendara di jalanan. Nah, nggak pakai helm lagi, ya. Kalau diberhentikan polisi biasanya nangis. Mentalnya masih belum siap. Nah, mungkin Anda juga punya putra atau putri yang ngebet pingin dibelikan motor, ya, padahal usianya masih belum mencukupi begitu, ya, untuk mengendarai motor di jalanan gitu, ya. Tapi kalau mungkin di halaman rumah atau di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, di lapangan mungkin, ya, it's okay sambil belajar, ya. Tapi kalau misalnya sampai di sampai dibiarkan di jalan raya, ini yang berbahaya. Baik, sahabat, untuk Safety on the Road seperti biasanya juga disiarkan serentak di 4 LPPL, ya, selain di Suara Sidoarjo, yakni Mahardika Bondowoso, kemudian RGR Tulung Agung dan Ersal Nganjuk serta Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Aduh, senang sekali, ya. Untuk Selasa kemarin ada Mbak Tika, ya, yang menemani kita semuanya. Nah, untuk saat ini saya kembali menemani Anda. Apa kabar Coach Arsad? Alhamdulillah sehat, Mas. Masih sehat, baik, ya. Oke. Nah, ini yang kita bahas ini sebenarnya kita sering menyinggung, ya, Coach, ya, tentang kalau beberapa waktu yang lalu kan sempat bagaimana etika kita berkendara dan sebagainya. Nah, kali ini adalah subjeknya, orangnya yang kita bahas, yakni tentang usia aman berkendara di jalan. Ya, kalau kita perhatikan, kadang-kadang kalau bukan berarti saya meremehkan, ya, tapi kalau teenage, ya, anak-anak usia teenage atau remaja, itu kan biasanya untuk etika berkendara, kemudian pengalaman berkendara, kemudian secara mental atau psikis, itu mungkin masih belum terlalu siap, ya, Coach, ya, betul kan? Betul. Nah, kalau belum terlalu siap, ternyata sekarang itu masih banyak loh, ya, anak-anak yang berkendara di jalan raya, ternyata usianya ini masih belasan gitu. Saya pengen tahu nih, Coach, kenapa fenomena ini terjadi, kemudian apakah memang dibiarkan oleh orang tuanya, ya, atau memang orang tuanya sudah melarang tapi anaknya yang susah diatur, atau bagaimana ini? Sebelum kita menginjak usia yang tepat begitu. Mungkin banyak, ya, penyebabnya mungkin banyak. Kita melihat dari satu sisi aja. Jadi kalau sekarang itu kan, kalau saya amati, kebetulan anak saya kan masih ada yang SMP, Di SMP itu
kenapa kok teman-temannya banyak yang naik motor, gitu loh, iya kan? Salah satu penyebabnya adalah posisi sekolahnya, Mas. Mm-mm. Posisi sekolahnya, memang kalau itu kita lihat posisinya di pinggir jalan raya juga, gitu loh. Tetapi masalahnya adalah tidak banyak angkutan umum di situ. Kan Mm-mm. gitu kan. Sehingga mau tidak mau mungkin karena orang tuanya sibuk, orang bukan kita dalam arti sibuk itu memang orang tuanya mereka harus mulai beraktivitas mulai pagi ya, sehingga tidak sempat mengantar jemput si anak. Itu sehingga memaksa si anak. Saya dalam tanda kutip memaksa si anak, ya kan, untuk menggunakan sepeda motor. Nah, kita mengambil satu sisi yang ini dulu aja. Selain itu, Jadi dengan kata lain tidak ada cara atau solusi lain bahwa si anak ini memang terpaksa sekali harus memakai motor meskipun usianya belum mencukupi gitu ya, coach ya. mungkin ada seperti Ada itu, ya seperti kan. itu ya. Lihat mungkin kalau kita lihat di media sosial itu banyak juga daerah-daerah di Indonesia memang posisinya jauh. Katakanlah kalau sekolah aja harus menempuh jarak berapa 5 kilo atau berapa kilo seperti itu ya. Walaupun saya dulu waktu SD juga sama. Saya SD itu berapa kilo ya? Sekitar 4 kilo. 4 kilo dari rumah. Mm-mm. Tapi Sama. anak dulu biasanya berjalan ya coach ya, nggak masalah kan dulu. Ya, karena jalannya juga sepi kan dulu. Iya. Kita naik sepeda juga sepi kan seperti itu. Mm-mm. Ya, jadi banyak itunya. Tetapi yang akan kita lihat adalah di sini adalah sebetulnya, lah kan gitu kan. Sebetulnya usia seberapa sih anak-anak ini siap untuk itu kan gitu kan. Kalau masalah nanti kita juga akan melihat kenapa sih SIM itu kok 17 tahun seperti itu Mas. Waktu Mm-mm. zaman Mas Ilham mungkin waktu itu Mas Ilham waktu SIM itu 17 SIM C 17 tahun atau 16 tahun Mas seperti itu. 17 mungkin ya. Sudah 17 Heeh, ya. Kalau 17. saya waktu itu 16 Mas. Saya masih 16 Oh waktu itu. ya. Ya, jadi belum punya KTP tapi sudah punya SIM duluan. Mm-mm. Ya, artinya nanti kita akan lihat kenapa sih seperti itu. Kita lihat dari segi banyak di media sosial di internet itu banyak banyak apa istilahnya ini rujukan-rujukan ya, rujukan-rujukan di banyak jurnal-jurnal psikolog yang bisa kita baca. Kenapa sih kok SIM itu 17 tahun? Nanti kita akan lihat juga. Mm-mm. Nah, yang utama itu sebetulnya kalau saya ngomong usia berapa sih anak-anak itu boleh naik motor, boleh naik kendaraan? Kan itu dulu. Iya. Kita tidak ngomong di jalan raya dulu. Kita ngomong skill dulu, ya kan? Mulai usia berapa sih mereka boleh naik kendaraan kan gitu kan? Sebetulnya kalau saya ngomong, ya kan? Saya ngomong anak-anak itu mulai dari balita diajarin berkendara juga tidak ada salahnya kan gitu kan. Ya kan? Mulai dari kecil diajarin berkendara tidak ada salahnya. Kalau balita berkendaranya apa? Sepeda roda 3 seperti itu kan Mas. Ya kan? Atau sepeda mungkin ada beberapa saya lihat di depan rumah itu anak-anak kecil nggak tahu umur usianya berapa itu sudah bisa menggunakan roda 2 yang masih ukurannya kecil. Mm-mm. Nah, betul kan? Artinya sebetulnya kalau saya ngomong latihan anak, skill anak untuk berkendara itu bisa diajarkan mulai kecil. Kan gitu kan. Mm-mm. Kalau kita mengenal Valentino Rossi, kita mengenal siapa namanya Marquez, kita mengenal pembalap-pembalap MotoGP dunia yang sekarang itu, ya kan? Rata-rata mereka mulai dari balita sudah diajarin naik motor, gitu loh, ya kan? Mm-mm. Diajar, dan mereka sudah dari kecil sudah diajarin naik motor. Tentu kalau balita umur 5 tahun gitu ya, mungkin masih sepeda roda 2, sepeda roda 3, atau mungkin sepeda roda 4 gitu yang kiri kanannya itu. Mm-mm. Lah, pentingnya adalah dasar-dasar skill mulai awal harus diajarkan. Ya kan gitu. Ini yang kita salah itu ini. Kita sebagai orang tua juga harus boleh tahu juga. Mulai dari kecil itu sudah diajarkan. Oh, kalau di jalan raya itu seperti ini. Kan kalau anak kecil kan masih di jalan perumahan kan, mereka nggak masuk. Jalan perumahan itu diajarkan, Dek, Nak, ya kan gitu kan. Kalau naik sepeda itu harus di pinggir. Lah kan seperti itu kan. Paling simpel aja. Harus di pinggir.
Kalau naik sepeda itu jangan sambil guyonan, kan gitu kan. Kalau itu ditanamkan mulai kecil, maka si anak akan benar saat berkendara di jalan, kan gitu kan. Ya kan, begitu mereka menjauh usaha semakin lama semakin mulai kecil diajarkan naik sepeda itu harus di pinggir, ya kan, harus tidak boleh sambil guyon, kan gitu kan. Itu akan masuk ke dalam dia. Beda dengan anak-anak sekarang, ya kan gitu kan. Naik sepeda motor, pulang sekolah, pegang HP, TikTok-kan. Kan gitu kan. Atau lagi apa istilahnya? Video call-an gitu. Itu bahaya itu. Jadi sebetulnya kalau saya ngomong mulai dari usia berapa? Mulai dari kecil diajarkan. Tapi diajarkan yang benar. Ya kan? Diajarkan yang benar. Nanti kita akan lihat kenapa sih anak-anak kecil sekarang banyak yang naik motor. Nah, nanti kita akan lihat juga. Tapi saya ngomong secara teknis dulu. Tetapi disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Monggo silakan browsing di internet, nggih. Itu sampai anak-anak yang usia mungkin masih sekitar 7, 8, 9 tahun itu mereka balapan dengan sepeda roda 2. Tuh. Berarti mereka sudah diajarin kan? Saat balapan mereka diajarin, oh saat balapan harus menggunakan helm, harus menggunakan jaket, harus menggunakan celana panjang, harus menggunakan sepatu, harus menggunakan sarung tangan. Diajarkan mulai kecil seperti itu. Gitu loh. Ya kan? Terus kemudian ada juga, monggo silakan browsing, itu anak-anak yang masih kecil-kecil itu menggunakan motor yang PV itu yang di bawah 50 cc. Itu mereka juga diajarin balapan. Tetapi dengan perlengkapan yang komplit. Dan mereka tidak, nah ini yang penting, tidak menggunakannya di jalan umum. Kan gitu kan. Mereka tidak menggunakan di jalan umum. Itu yang penting sebetulnya. Jadi kalau kita ngomong usia berapa sih anak-anak ini mulai boleh berkendara? Saya ngomong dari kecil sudah boleh. Karena itu untuk meningkatkan skill dia. Tetapi harus diajarin yang benar. Kan gitu kan. Terus yang tidak kalah penting adalah saat mengajarin mereka, itu diajarin di closed circuit. Closed circuit itu artinya suatu ruangan yang tertutup. Tidak banyak pengguna-pengguna, tidak banyak pengguna jalan yang lain gitu loh. Tidak ada pengendara-pengendara yang lain di situ. Jadi memang khusus untuk anak-anak kan gitu kan. Kalau saya waktu TK dulu itu ada namanya taman lalu lintas kan gitu kan di sekolah. Tapi sekarang sudah tidak ada. Anak-anak TK sekarang kalau zaman saya kecil, zaman itu masih ada, ya kan? Taman lalu lintas, pengenalan rambu, oh harus nyebrang, harus seperti ini dan sebagainya, itu masih ada. Itu sebetulnya penting. Karena apa? Itu adalah dasar-dasar bagi si anak untuk belajar tentang etika berkendara. Kita sudah pernah ngomong kan Mas tentang etika. Nah, itu sebetulnya dasar-dasar itu yang harus dimasukkan pada saat anak-anak sudah mulai sekolah, ya kan, dimulai dari TK gitu loh. Nah, ini yang pentingnya di situ. Mungkin poin-poinnya itu. Jadi ingat, tidak ada kata terlambat untuk ngajarin anak-anak, tetapi yang benar. Nah, gitu Mas Wila. Baik, jadi kita sesuaikan kendaraannya ya Pak ya. Usia kecil misalnya 5 tahun sampai 10 ya roda 2 sepeda angin kan maksudnya, pancal ya, sepeda pancal dulu. Ya kan? Kemudian skillnya ini yang basic-basic dulu aja, tapi jalannya harus di pinggir, kayak gitu ya kan? Iya. Nah, tapi untuk yang motor, ini yang usianya cocoknya usia berapa ini, Pak? Kalau misalnya SMP bisa nggak ya? Usia kelas 7 kayak gitu-gitu. Atau mungkin ada juga yang gini, tidak semua anak itu punya keberanian ya, atau mental yang apa namanya ya, kadang sampai SMA pun itu masih takut juga ada, ya kan? Tapi ada anak yang masih sekolah dasar, itu sudah waduh dengan kecepatan tinggi gitu ya, itu juga sudah ada. Nah, mungkin ada tips-tips atau apa gitu ya, bagi mereka yang ibaratnya kita sebut agak terlambat lah begitu ya, untuk bisa naik motor gitu, misalnya sampai lulus SMA masih belum bisa atau belum berani kayak gitu, atau bagi mereka yang terlalu cepat juga. Nah ya, ini bagaimana ini menurut Coach Arsad? Jadi banyak faktor sebetulnya.
Sebetulnya umur kira-kira umur sekitar 7 tahun, 8 tahun itu bisa Mas diajarin naik motor itu Naik bisa. motor ya? Naik motor tapi menggunakan cc yang rendah, ya kan? Hmm. Menggunakan PV itu di bawah 50 cc atau kalau di sini kan banyak itu orang apa di jualan di anu kan ada itu yang menggunakan mesin pemotong rumput itu Mas. Oh Kan ya. ada itu. Usia coach usia 7 sampai 8 itu belum terlalu dini ya. Tapi udah pas ya menurut coach Arsad. Kalau saya ngomong, asal mulai dari kecil dia dibekalin yang benar, itu bisa diajarkan. Tapi Oh, ingat, oh. tetap harus di close circuit. Ya kan? Pertama Mm-mm. di close circuit, kedua faktor keselamatan tetap digunakan. Jadi pada saat dia menggunakan motor itu, walaupun yang dari mesin potong rumput itu, ya kan, di perumahan gitu muter-muter, pertama dia riding gear-nya harus tetap diajarkan untuk benar. Dia harus menggunakan helm, dia harus menggunakan baju panjang, dia menggunakan celana panjang, pakai sepatu, itu harus tetap diajarkan. Karena itu akan membentuk pola pikir si anak tentang bagaimana dia apa istilahnya aman saat berkendara. Jadi jangan dibiarkan gitu loh. Kalau dibiarkan ya nggak ada bedanya seperti yang lain kan. Mm-mm. Nah, hanya di situ gitu loh. Jadi kita harus bisa mengajarin seperti itu. Nah, masalah si anak itu menggunakan motor cc-nya 100 cc. Kalau di sini kan 100 cc-an kan, rata-rata di atas 100 cc kan. Nah, kalau anak-anak ini menggunakan motor itu ada beberapa ini sih sebetulnya kalau saya ngomong. Kalau saya amati di sekitar saya, kita amati di masyarakat ada beberapa poin sebetulnya anak-anak itu. Kenapa kok mereka naik motor? Ya kan gitu kan. Mm-mm. Nah, yang pertama kalau saya ngomong alasannya kenapa anak-anak naik motor itu ada karena keinginan si anak. Ya kan? Karena keinginan si anak. Keinginan si anak ini adalah biasanya anak-anak ini pengen naik motor. Kenapa? Karena temannya ada yang naik motor. Nah, hati-hati seperti itu. Jadi ada temannya naik motor. Apalagi generasi-generasi sekarang itu kan saling membuli temannya itu kan intens sekali juga seperti itu kan. Mm-mm. Ya kan? Betul kan? Nah, itu bahayanya itu. Nah, itu si orang tua itu harus mendampingi dengan benar. Artinya di sini kalau si anak sudah ngomong, Pak, saya pengen belajar naik motor, ya kan? Walaupun mungkin dia usianya masih ya sekitar 12-13 tahun. Gitu. Nah, kalau menghadapi anak-anak seperti ini, saran saya, kalau si anak sudah ngomong pengen belajar naik motor pada usia dini seperti itu, ajarin yang benar. Kenapa? Nah, kenapa saya ngomong harus diajarin yang benar? Karena kalau kita ngomong, wah cilik kamu nggak boleh dan sebagainya, dia akan mencuri-curi untuk belajar dari temannya. Mm-mm. Kalau dia belajar dari temannya, ini yang bahaya, Mas. Iya. Mm-mm. Betul kan? Dia akan pinjam punya temannya, kemudian sama temannya latihan dengan temannya. Ini yang bahaya sebetulnya. Jadi kalau memang si anak itu sudah ngomong pengen belajar naik motor, diarahkan yang benar. Diajari yang benar. Ya kan? Itu nomor satu. Karena faktor apa istilahnya faktor temannya, ya kan temannya. Saya ngomong temannya. Kedua, ada beberapa orang tua, maaf ini, ada beberapa orang tua yang bangga kalau anaknya masih SD sudah bisa naik motor, Mm-mm. ya kan? Ini sebetulnya adalah yang bahaya. Iya. Mm-mm. Maaf, ada kebanggaan, wow, lihat loh anakku masih SD kelas 5, kelas 6 sudah pintar naik motor, ya kan? Atau mungkin yang lebih bahaya lagi untuk beberapa orang yang saya ngomong tipe show off itu, ya kan? Show off itu ya dia ngomong, loh ini anakku masih SD sudah tak beliin motor baru, ya kan? Mm-mm. Lah ini yang bahaya, gitu loh. Nanti kita ngomong saat kenapa SIM 17 tahun nanti kita akan ngomongkan. Ya kan? Kebanggaan si orang tua begitu anaknya masih usia dini sudah bisa naik motor. Gitu. Ini yang bahaya. Itu loh. Ya kalau orang-orang ngomong, ya itu kan motorku, itu kan anakku. Ya monggo silahkan, kan gitu kan. Mm-mm. Itu silahkan. Tetapi kalau nanti terjadi kecelakaan bagi si anak-anak, ya kan? Bagi
anak-anak ini, orang tuanya yang salah loh Mas itu Mas, menurut Mm-mm. undang-undang. Iya. Mm-mm. Harusnya orang tuanya juga ikut dihukum. Oh. Karena orang tua yang menyebabkan terjadi kecelakaan. Pertama salahnya orang tua adalah melakukan pembiaran si anak untuk menggunakan kendaraan di jalan raya. Mm-mm. Jangan salah. Undang-undang yang sekarang nomor 22 tahun 2009 mengatur seperti itu. Penyebab utamanya adalah itu yang kalau si orang tua lalai, berarti orang tuanya yang salah. Kan gitu kan? Iya. Nah, gitu loh. Jadi artinya kalau si anak ini memang sudah pengen diajarin naik motor, diajarin. Kalau si anak ini, katakanlah ini, orang tuanya pengen ngajarin, diajarin yang benar. Diajarin di close itu. Dan gitu kan. Mas Ilham bayangin anak-anak masih SMP, bawanya motor-motor yang 250 cc. Ya kan? Mm-mm. Oke. Di jalan, Mas Ilham tadi sampaikan, wah dia sudah skillnya tinggi dan sebagainya. Kalau Iya. seandainya kecelakaan, Heeh. yang salah siapa? Katakanlah simpel aja lah. Ya, terjadi kecelakaan yang salah siapa? Iya. Apakah lawannya yang salah? Kalau saya ngomong enggak, orang tuanya yang salah. Oke. Dan Ya. kita juga pernah lihat kasus ya, artis lah yang punya putra kemudian sampai apa melakukan intinya terjadi tabrakan dan sampai meninggal dunia gitu loh. Dan Nah, ini betul. menjadi perhatian agak Ya. miris juga gitu kan, karena masih belum cukup umur tapi Beberapa sudah hari yang lalu dibiarkan itu, Mas. begitu. Kenapa, Coach? Beberapa hari yang lalu kan seperti itu kan. Heeh, Ada baik. umur 40 tahun bawa mobil di tol balapan, akhirnya nabrak mobil yang lain sehingga meninggal tuh Mas. Ada juga seperti itu gitu loh. Nanti makanya kita akan lihat kenapa umur 17 tahun hubungannya dengan ke situ nanti. Ya kan? Jadi Oke. kita ngomongin dulu bahwa yang pertama adalah karena faktor teman, ya kan? Kedua adalah faktor orang tua. Nah, yang berikutnya adalah yang saya ngomong tadi, yang sekolahnya memang jauh. Nah, ini yang agak susah memang, ya kan? Agak susah. Kalau seperti ini, sekolahnya jauh, orang tuanya juga tidak bisa setiap hari ngantarkan dan sebagainya. Yang bisa dilakukan adalah ajari dengan benar, gitu loh. Ajari dengan benar. Dia pastikan membawa helm, menggunakan sarung tangan, menggunakan baju pelindung, menggunakan celana pelindung kaki, menggunakan sepatu. Ajarin dengan benar. Karena saya lihat di sekolah anak saya itu, ya kan? Sekolah anak saya itu nggak ada Mas satupun yang menggunakan helm. Gitu loh. Artinya bahwa di sini bahayanya seperti itu. Gitu loh. Artinya bahwa kalau memang kondisi emergency, itu kan saya ngomong kondisi emergency, gitu. Kalau memang kondisi itu tuh emergency, lindungi si anak, ajari si anak agar melindungi tubuhnya dengan benar gitu loh. minimal pakai helm lah. Simpel aja, minimal pakai helm. Oke, Coach. Mungkin ini kalau di daerah gunungan, ya. Coach, gini, kita mengajari anak itu kalau memang anak ingin segera diajari, akhirnya kita fasilitasi ya kan, kita ajari. Tapi kan tidak semua kita lokasi itu dekat dengan tempat kayak sirkuit gitu ya, sebagai tempat belajar yang aman gitu kan. Nah, mungkin ada alternatif lain selain sirkuit itu di mana? Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengajari putra-putri kita ya, dengan kata lain apakah kita setiap berkendara itu step-stepnya itu apa saja sih gitu loh, kan kadang-kadang kalau langsung belajar di jalan raya kan agak shock ya, karena waduh mungkin agak kaget gitu ya. Nah, tapi kemungkinan itu juga bisa karena mungkin kita tidak punya tempat untuk latihan ya. Lahannya itu memang kita hidup di tengah-tengah kota misalnya, mau nggak mau kan mungkin langsung belajar di situ gitu ya. Terus, nah step-step apa yang harus kita berikan pada putra-putri kita, pemahaman apa yang harus kita, yang basic saja, ini silakan Coach.
Ya, jadi kalau anak-anak itu, kalau kita ngajarin berkendara, ya kan, ngajarin berkendara benar, itu yang pertama adalah fungsi dari kendaraannya dulu, ya kan, fungsi rem, dia fungsi, terutama fungsi rem. Berkendara itu gampang, Mas, ya kan, semuanya mobil, motor, tinggal gas, udah dia jalan sendiri, udah. Mm-mm. Yang susah itu kan ngeremnya kan, betul kan? Ya, mm-mm. Makanya diajarin ngerem dulu, diajarin ngerem yang benar, diberitahu efeknya kendaraan seperti ini, kecepatan itu efeknya seperti ini, itu dulu. Setelah itu keseimbangannya dia, sekilas adalah keseimbangannya dia, terus bagaimana dia ngerem. Kalau itu sudah benar, baru kemudian diajarin nyalakan kendaraannya, menggunakan mesin nyala, tetapi dia tidak boleh ngegas atau pada low speed, kecepatan rendah. Jaraknya pendek dulu, dilihat dulu cara pengeremannya sudah benar atau belum. Kalau dia sudah benar cara pengeremannya sudah benar, baru kecepatnya ditambah, kan gitu kan? Ditambah sehingga dia sudah benar skill. Kalau nanti sudah bisa, baru kemudian kita ajarin dengan apa istilahnya, zigzag itu loh Mas, ya kan? Mm-mm. Zigzag seperti yang di ujian itu. Gampang, wah saya nggak punya traffic cone, gampang. Pakai kaleng itu juga bisa, pakai ember juga bisa, pakai kayu juga bisa. Nah, Iya. pertanyaannya Mas Ilham tadi, tempatnya kan Mas? Mm-mm, tempatnya juga. Nggak ada Pak, saya nggak punya. Di sini nggak ada close circuit. Sebetulnya kalau kita mau, itu banyak juga tempat yang bisa kita manfaatkan. Contoh, lapangan. Nah, kan gitu kan. Lapangan itu pakai, gitu loh. Apakah itu lapangan desa, lapangan kampung, lapangan sepak bola, atau mungkin halaman sekolah, gitu kan? Halaman sekolah kan tidak 24 jam ini kan, tidak 24 jam dipakai kan? Mm-mm. Nah, artinya itu yang kita pakai. Saya ngomong closed circuit di sini adalah itu. Bukan berarti sirkuit permanen full, enggak. Tapi closed circuit adalah seperti itu, gitu loh. Jadi kita bisa mengajarinya di situ, mengajarinya dengan benar di situ, ya kan? Sehingga skillnya dia sudah. Kalau mungkin yang bersyukur, kalau mungkin yang agak keluar kota, ya, seperti saya itu kita banyak jalan-jalan kampung masih banyak Mas yang sepi-sepi. Itu Iya. bisa kita di situ kan gitu kan. Artinya bahwa kita nyari jalan. Pertama syaratnya adalah jalan yang tidak dilalui sebagai jalan umum. Itu aja. Ya kan? Monggo silakan menggunakan apapun lah, ya kan? Apapun itu bisa dipakai. Mungkin lapangan kecil di sekitar kita, ya kan? Atau apapun lah. Pokoknya dia tidak ada pengendara yang lain di situ. Itu baru kita ajarkan di situ, gitu loh. Jangan terpaku bahwa closed circuit ini harus sirkuit yang besar, enggak. Jadi kalau saya dulu ngajarin anak saya yang nomor 1 itu kalau nyetir kebetulan di dekat rumah saya itu ada perumahan baru Mas, kan jalannya sudah di kotak-kotak seperti itu kan. Ya. Nah itu saya bisa ngajarin nyaman di situ kan gitu kan. Atau di perumahan-perumahan itu kan juga bisa kita ngajarnya di situ, asal tempat-tempat yang memang benar-benar aman. Gitu kan. Oke, baik. Satu Jadi lagi, artinya Coach. bahwa kita harus Iya, satu lagi sebelum kita menginjak iklan dan nanti kita bahas tentang SIM yang 17 tahun tadi ya. Masih jadi pertanyaan ini. Gini, sebenarnya secara mental kalau menurut Coach Arsad itu lebih baik kita memberikan apa ya, semacam kebiasaan mengajar di usia dini atau lebih baik kita menunggu mulai memberikan materi pengajaran pada anak itu nunggu agak dewasa dulu. Maksudnya ketika usia menginjak SMA, itu kan ibarat orang Jawa itu bilangnya wis tatak gitu loh. Nah, apakah itu atau lebih baik mulai dari kecil? Yang misalnya tadi usia SD pun nggak masalah, SMP pun nggak masalah, sehingga nanti kalau sudah agak besar, itu sudah mungkin agak terbiasa gitu ya. Atau kita mulainya itu SMA di mana kejiwaannya udah siap, mentalnya juga udah siap kayak gitu. Menurut Coach Arsad mana ini yang lebih baik gitu? Saya kalau masalah skill saya setuju dia diajarin mulai kecil Mas. Betul ya, saya ngomong skill, ya kan? Artinya dengan skill, dengan pembelajaran yang benar. Saya ngomong pembelajaran yang benar ini di tempat itu tadi, di tempat yang aman, menggunakan
piranti atau menggunakan reading gate yang aman, menggunakan apa istilahnya kondisi yang aman, ya kan? Makanya saya selalu ngomong closed circuit itu di situ, ya kan? Saya tidak pernah ngomong diajarin diturun di jalan raya, di jalan umum saya tidak pernah ngomong seperti itu. Artinya bahwa mulai kalau memang diajarin mulai dari kecil, diajarin yang benar dari kecil, itu jauh lebih bagus hasilnya. Karena secara skill begitu dia katakanlah ini, kita ngajarin mulai SMP, kita mulai ngajarin SMP itu secara skill dia sudah mampu, gitu loh. Pada saat nanti, saat SMA itu dia sudah mampu. Saat dia harus mencari SIM, nah, kan seperti itu kan, itu dia sudah mampu untuk itu. Gitu. Tetapi tetap harus dipantu yang benar, ya kan? Harus dipantu yang benar. Artinya apa? Jangan sampai anak ini akan turun ke jalan umum. Jangan dikasih izin dulu turun ke jalan umum, gitu loh. Iya kan? Karena masih berbahaya. Kalau sudah turun jalan umum, untuk motor-motor yang cc-nya kecil, mungkin cc yang 50 cc, itu oke lah, nggak apa-apa. Karena kecepatan maksimalnya kan sekitar 30, 40, nggak sampai 40 lah kecepatannya kan gitu kan. 20-30 km per jam, itu oke, nggak apa-apa. Motor sepeda listrik, ya ada sepeda listrik kan sekarang kan. Sepeda listrik, kecepatannya antara 20-30, itu oke, nggak apa-apa. Tapi tetap diajarkan saat dia disuruh keluar atau apa, dia menggunakan helm. Ya kan? Kalau kamu harus pakai helm, silakan nggak apa-apa, tapi tetap harus pakai helm. Ya, pada kecepatan rendah, harus pakai helm, harus ya kan, harus di pinggir, kan gitu kan, harus konsentrasi gini-gini kita ajarkan. Dan yang nggak kalah penting, nggak cuma di seperti itu, pada awal-awalnya tetap harus dipantau si anak ini. Kita nggak bisa melepaskan lagi. Itu tidak bisa juga, walaupun skillnya tinggi, tapi kalau tidak ada pemantauan dari awal tidak bisa juga, harus dipantau dulu sampai dia benar-benar siap, kan gitu kan. Oh, naik sepeda angin, begitu dia sudah pakai sepeda angin, sekarang kan banyak yang goes itu Mas, kalau hari Sabtu Minggu itu anaknya di depan, orang tuanya di belakang. Itu sebetulnya proses yang bagus sebetulnya, proses adaptasi. Asal diajarin yang benar, kan gitu kan, diajarin menggunakan yang benar. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Coach Saras, nanti kita akan lanjutkan ya obrolan kita pagi hari ini, dan sahabat kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda ajukan silakan ya 031-896-1514 atau bisa juga melalui WA kami di 0811-309-1009 dan tentunya pertanyaan yang diajukan ini masih berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu usia aman berkendara di jalan. Silakan. Kami akan kembali setelah kita ikuti beberapa spot berikut ini. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. 0821-4225-6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646.
Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi
bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama M. Beni Ali Muhtadi bin Sukari. Dulu tinggal di Bumi Candi Asri Blok C7, nomor 11, RT 7 RW 4, Desa Ngampel Sari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara A. Beni Ali Muhtadi bin Sukari, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Selasa hari ini, 28 September jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsa tentang usia aman berkendara di jalan. Coach, masih bersama kami ya? Oke, baik. Nah, ini bisa dijelaskan, Coach, kenapa kita sebelum ke penanya-penanya ya, sebelum kita informasikan pertanyaannya atau kita sampaikan pertanyaannya, ini terkait dengan kenapa sih harus di SIM itu minimal 17 tahun? SIM C ya? Jadi saya jelaskan ini. Di proses berkendara, ya kan, di proses defensive safety driving itu ada proses amati prediksi tindakan. Saya sering sekali mengulang-ulang proses amati prediksi tindakan. Dan mengamati lingkungan, memprediksi yang terburuk, dan melakukan tindakan yang baik. Nah, kalau kita baca literatur di internet, ya kan, di psikologi, di istilahnya di sistem saraf otak dan sebagainya, itu ternyata ternyata ada salah satu sistem itu yang baru berkembang setelah berkembang sempurna, ya kan? Berkembang sempurna itu di usia 17 tahun. Salah satu otak itu adalah yang fungsinya untuk mengatur organizing, menjalankan antisipasi, ya kan? Dia bisa menjalankan antisipasi, bisa fokus, bisa konsentrasi, nah, kan gitu kan? Dan dia bisa melihat jarak, sudah bisa mengontrol jarak, Mas, melihat jarak dan orientasi. Jarak ini artinya adalah kalau saya kecepatan saya segini, di depan ada mobil yang lain, saya mendahului cukup nggak ya? Saya kecepatan segini, saya ngerem cukup nggak ya? Nah, kan gitu itu loh, Mas. Itu adalah orientasi jarak. Terus orientasi ruang. Orientasi ruang ini adalah ruang selamat bagi dirinya. Artinya kalau contohnya ini, kalau jalannya macet, kiri kanan itu banyak truk besar seperti dulu di Porong itu, kan? Terus dia dalam tanda kutip nyelempit di antara truk-truk besar itu. Bahasa Indonesianya apa itu, Mas? Apa itu? Nanti kita cari bahasa Indonesianya. Menyelinap. Nah, mendekati. Di antara kendaraan-kendaraan besar itu cukup nggak ya jaraknya kiri kanan? Atau mungkin pada saat dia mendahului, cukup nggak jaraknya? Nah, fungsi-fungsi ini baru berkembang sempurna di usia 17 tahun, Mas. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita ngomong macam-macam itu, saya lebih senang. Kenapa sih secara medis seperti apa sih? Kenapa tidak boleh 17 tahun? Jadi 17 tahun itu ternyata itu. Jadi fungsi otaknya untuk proses amati, prediksi, dan tindakan itu dia baru berkembang sempurna, ya, itu pada umur 17 tahun. Sehingga dia pada saat berkendara dia sudah bisa mengamati dengan baik, dia bisa mengatur jarak dengan baik, dia bisa
membuat orientasi ruangan aman bagi dia sudah baik. Di depan ada hambatan, dia bisa mengantisipasi dengan keputusan yang terbaik. Itu pada muncul di 17 tahun. Ya kan? Sebelum itu belum berkembang sempurna. Artinya bahwa yang paling bahaya adalah orientasi jarak dan ruang ini. Sehingga dikhawatirkan anak-anak yang di bawah 17 tahun itu bahayanya adalah dia belum bisa ngantisipasi seperti ini. Kalau Mas Ilham ngambil contoh yang masih di bawah umur mengendarai mobil, bahayanya adalah anak-anak ini sebelumnya mereka mengendarai mobilnya, belajar mobilnya di simulator, Mas. Ya kan? Apalagi main game Need for Speed itu. Ya kan? Ya kalau dia main game Need for Speed, dia nggak main game, atau mungkin dia main game Sega di mana? Di mall seperti itu, ya nggak ada masalah. Nabrak dinding juga nggak apa-apa. Mobil kebalik di restart. Ya kan? Tetapi pada saat dia di kondisi lingkungan sebenarnya, lah kalau mobilnya terbalik, ya kan? Dia luka parah, apakah bisa di restart? Nggak bisa kan? Nah, ini bedanya di situ. Makanya kalau tadi ngomong, ada proses pada saat belajar itu, ada proses pendampingan itu gitu loh. Dan proses-proses ini itu baru sempurna pada usia 17 tahun. Baik. Coach, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung dijawab saja. Cukup banyak, tapi dijawab singkat-singkat aja nggak apa-apa ya? Singkat dan jelas. Ini dari Pak Anas yang ada di Kerembung, menanyakan, Pak Anas ini punya putra usia 13 tahun, kemudian diajari nyetir naik motor, tapi jatuh dan ada luka-luka. Setelah sembuh, Pak Anas ini ingin mengajari kembali putranya, tapi dia tidak mau, katanya trauma. Nah, ini bagaimana mengembalikan trauma psikis agar bisa kembali mau diajari naik motor? Mungkin kalau masalah psikisnya ini, usianya mungkin jangan dulu, Pak. Kalau memang dia sudah 13 tahun terus jatuh, jangan dulu. Berarti belum siap secara mental seperti itu kan. Ditunggu aja mungkin 2 atau 3 tahun, mungkin usia 15-16 tahun, itu baru mulai diajarin lagi. Nah, selama proses menunggu itu, ada baiknya si anak diajak menggunakan sepeda angin dulu. Kan gitu kan? Diajak itu artinya barengan dengan orang tuanya. Goes bareng seperti itu loh, Mas. Ya kan? Goes bareng-bareng dengan orang tuanya. Nah, itu mungkin akan bisa menghilangkan trauma si anak. Artinya kita mengajarinya sedikit-sedikit. Tidak bisa katakan jatuh sekarang, nggak apa-apa, gini. Nggak boleh seperti itu. Harus seperti itu. Kalau nggak gitu, yang kedua adalah pada saat proses belajar lagi, si anak lengkapi dengan riding gear. Pada saat nantinya, setelah umur 15 atau 16, ya kan, 15 atau 16 itu, gunakan riding yang benar, katakan menggunakan helm, menggunakan celana panjang. Yang paling gampang kalau celana panjang menggunakan jeans, ya kan? Menggunakan jeans, menggunakan sepatu, menggunakan jaket yang benar. Itu diajarin. Nanti kita belajar mulai awal. Nah, kan? Belajar dari awal, kecepatan rendah. Nanti kalau kamu jatuh nggak apa-apa, sudah ada pelindungnya. Itu yang akan bagi si anak. Oke, baik. Atau kalau belajar kecepatannya jangan terlalu kenceng ya, cukup maksimal 20 lah kayak gitu ya Pak ya. Iya kan? Ya. 20 km per jam lah, 10, 20 maksimal. Jadi kalau jatuh itu nggak sampai yang luka-luka berat kayak gitu loh. Nah, ini harusnya yang tahu ini adalah yang ngajarin. Karena kondisi anak sudah trauma loh ini. Hati-hati sekali. Si anak sudah trauma, kita harus hati-hati sekali. Baik. Pertanyaan kedua dari Bu Indah yang ada di Sedati, Pak, bagaimana mengurus klaim kecelakaan itu? Oke, ini ranahnya hukum ya. Klaim kecelakaan yang mana ini ya Bu ya? Kalau ke asuransi, sebetulnya gampang sih. Kalau asuransi itu biasanya kita tinggal kontak agen asuransinya aja, mereka biasanya akan bisa bisa membantu untuk itu ya. Kondisinya seperti itu kalau kita ngomong untuk klaim asuransi untuk kecelakaan seperti termasuk itu. Jasa Raharja ya Coach ya? Kalau jasa Raharja itu kan biasanya kalau jasa Raharja untuk kecelakaan
bagi ini nggih, bagi apa istilahnya orangnya nggih. Kalau orangnya itu pertama itu syaratnya harus ada surat dari kepolisian. Berdasarkan surat dari kepolisian itu, maka polisi yang merujuk si pengendara ini harus dirujuk ke rumah sakit kan gitu kan. Dan situ baru dari ada surat dari rumah sakit menyatakan, oh dia memang harus dirawat, lukanya ini harus dirawat seperti ini ada keterangan itu. Dokumen-dokumen itu baru kemudian dibawa ke jasa raharja. Oke, baik. Mungkin seperti itu. Seperti itu aja ya. Baik. Kemudian ini dari Pak Kadir yang ada di Prambon, bagaimana menghilangkan stigma bangga pada anak kecil yang mahir naik motor? Nah, ini ini yang menghilangkan kalau di masyarakat ini agak susah, Mas. Nah, saya ngomong seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ada sebagian orang yang ini bangga kalau lihat anaknya seperti ini. Memang agak susah. Satu-satunya jalan yang memang bisa bisa menjaga ini tidak berkembang terlalu ini, ya memang dari kepolisian, Mas. Ya kan, sebagai aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum yang harus bisa untuk yang mampu untuk menegakkan aturan, itu nomor satu. Kedua, kalau mungkin kondisi di perumahan, kalau di perumahan mungkin satpam perumahan atau apa itu yang bisa. Artinya bahwa orang-orang yang ada di pihak penegak hukum ini yang bisa. Kalau kita sendiri mau ngomongin orang ya jawabannya paling motor-motorku dewe kok, anak-anakku dewe kok. Nah, repot juga kan? Nah, gitu loh. Artinya ini yang bahaya. Pemahaman ini yang agak susah. Saya beberapa kali melakukan training, tapi menghilangkan rasa ini kok kelihatannya perlu waktu yang panjang. Gitu. Dan perlu apa istilahnya? Perlu adanya tindakan dari pihak yang berwajib untuk apa istilahnya? Untuk menyadarkan, mengedukasi gitu ya, Coach ya. Gitu. Jangan sampai nanti ada kecelakaan yang menimpa putranya baru sadar gitu. Nunggu kecelakaan dulu baru sadar gitu ya. Betul. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Bu Nurul yang ada di Kerembung. Bagaimana pandangan Coach Arsad terkait dengan pilihan orang tua untuk memilih putranya berkendara atau bawa motor daripada naik angkot? Karena naik angkot ini rawan kriminal. Betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, ya kan, untuk si anak-anak ini, kalau memang kondisinya emergency, ya kan, saya ngomong emergency, saya tidak ngomong ini boleh. Kalau emergency itu kan kondisi darurat ya. Itu memang bekali si anak mulai dari awal untuk berkendara dengan benar. Apakah itu faktor keselamatannya, faktor safety-nya, ya kan? Dididik mulai kecil, jadi sudah disiapkan. Oh, katakanlah nanti, kamu nanti SMP-nya agak jauh, berarti kamu harus naik sepeda. Saya ngomong naik sepeda angin. Katakanlah 2-3 kilo naik sepeda angin. Kalau menggunakan sepeda angin itu harus menggunakan helm. Harus menggunakan, kalau di jalan harus menggunakan jaket. Biar apa? Biar yang simpel aja lah. Biar mungkin nanti ada kerikil atau apa, nggak kena tangan dan sebagainya. Itu yang penting. Loh. Jadi mulai dari awal diajarin untuk safety. Dengan begitu pada saat anak menginjak menggunakan motor, ya kan, menginjak menggunakan motor itu bisa. Tapi ingat, untuk bisa menggunakan motor di jalan umum, syarat nomor 1 adalah SIM. Ya. Jadi SIM ini bukan KTP, bukan seperti KTP, bukan ID, tetapi SIM ini adalah apa istilahnya? Sebagai bukti bahwa si anak ini, ya, ini sebagai adalah bukti kompetensi, kemampuan orang kendara. Ingat, SIM itu kompetensi, Mas. Makanya ujian SIM itu kalau memang belum, ya nggak lulus. Karena memang secara kompetensi belum bisa, ya tetap nggak lulus gitu loh. Jadi memang SIM ini adalah kompetensi, skill. Jadi benar harus terlalu dijaga. Bukan Coach, ini satu lagi yang berkaitan dengan SIM, ya. Pertanyaannya dari Zulfikar, bagaimana agar kita ini bisa cepat lolos dalam tes
Memperoleh SIM. Oke. Saya dulu pada saat ada dari teman-teman dari Lantas Mas nggih. Waktu itu yang saya kenal pada saat sekitar awal tahun 2000-an. Itu Lantas itu kalau sore Mas. Kalau sore. Itu mereka di area SIM-nya itu, di area pengujian SIM-nya itu mereka mengizinkan kita untuk berlatih. Latihan dulu gitu maksudnya ya. Kalau memang Pak Zulfikar ini mau seperti itu, cara latihannya adalah kita amati. Kalau tidak ada tempat, rumah saya jauh dari, saya nggak bisa latihan. Amati cara pengujian SIM itu. Oh, dia harus zigzag seperti ini, jaraknya segini, menggunakan pun seperti ini. Nah, itu latihan. Banyak latihan. Gitu loh. Dengan begitu akan mampu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada internet, Mas. Ya kan? Ada media sosial. Silakan cari cara berkendara zigzag seperti ini. Caranya bagaimana? Itu ada tekniknya, Mas. Iya. Nah, dengan meningkatkan skill itu, maka bisa insya Allah bisa lulus dengan cepat gitu loh. Tapi yang penting tadi itu sebenarnya latihan tadi ya. Jadi kita itu bisa mengira-ngira ya coach ya, medannya seperti apa dan sebagainya dengan latihan langsung pada sore harinya. Kayak gitu kan. Baru mungkin besoknya tes itu gitu kan. Oke. Latihan itu agak panjang Mas. Sebelum tes itu kira-kira sudah 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya sudah latihan dulu. Oh gitu iya. Itu memang harus panjang waktunya. Itu akan semakin membuat kita semakin apa ya, skillnya semakin bagus gitu kan ya, dengan sering-sering latihan. Baik. Ya, kalau kita ujian itu kan kalau kita pakai sistem kebut semalam kan buyar juga kan gitu. Iya betul. Jadi tergantung kita juga ya, semakin kita sering practicing latihan, tentunya kita juga akan semakin ya tatak lah begitu ya dalam menghadapi apapun. Kayak gitu ya coach ya. Betul. Baik, Coach Arsad, terima kasih sudah berbagi informasi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya orang tua yang punya putra-putri. Ya, kalau memang ingin diajarin, ya monggo silakan, nggak apa-apa ya Coach ya. Ya. Tapi anak juga harus ngerti ya, kalau bapak atau ibunya nggak punya duit, jangan dipaksa untuk beli langsung motornya, ya kan? Ya. Kalau kita sampai ngambek ya Mas ya. Iya, kadang-kadang sampai begitu ya kan, nggak punya duit, tiba-tiba maksa maunya beli motor baru lagi gitu kan, susah ini ya. Oke. Baik, terima kasih Coach Arsad. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.